wabarakatuh. Saya Isni Rodia dengan NPM 71220951040, program Teknik Informatika, dengan maksud pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Open Source. Pada video kali ini akan dibahas tutorial membuat web server berbasis open source menggunakan Ubuntu 24043 yang dijalankan di VirtualBox dari pembuatan user, instalasi Apache, MySQL, PHP, dan NTP. Berikut tutorialnya. Nah, ini tampilan dari VirtualBox. Kita klik New, kita buat dulu Ubuntu servernya. Finish. Ini kita start, kita jalankan. Nah, ini kita akan install Ubuntu. Ini memang sedikit agak lama, kita tunggu aja. Sebenarnya ini sedikit lagi, mungkin karena jaringan saya lelet atau laptopnya yang lelet, jadi dia loading kayak gini. Nah, harusnya itu ada tampilan bahasa, kita memilih bahasa, terus pilih keyboard layout, tapi nggak ke record. Nah, kita langsung dia masuk ke network konfigurasi. Setelah itu proxy itu kita nextkan aja ya guys. Ini mirror repository. Ini memang agak nggak ke record yang lainnya, kayak store konfigurasi atau profile set itu. Ini kita pilih down. Nah, ini memang lelet, laptopnya nggak tampilannya nggak ke record karena laptopnya nggak tahan mungkin, jadi banyak yang nggak ke record. Harusnya ada profil setup user, itu gunanya untuk login dan menjalankan server. Nah, ini langsung instalasi sistem. Ini nanti kita rebootkan aja. Memang ini kita atur dulu jaringannya, kita klik setting, terus kita ke network, kita atur ke ini ya. Ini untuk bisa memanggil IP kita nantinya. Setelah itu kita start. Tunggu. Nah, login pakai yang user kita buat, masukkan namanya, passwordnya. Nah, setelah itu kita masukkan perintah sudo apt update. Ini perintah berfungsi untuk memperbarui daftar paket dari repositori Ubuntu agar sistem mengetahui versi terbaru dari software yang tersedia sebelum dilakukan instalasi atau upgrade. Nanti hasilnya seperti ini. Kita lihat aja sampai selesai. Nah, setelah itu kita ketik sudo apt upgrade y. Ini digunakan untuk memperbarui semua paket yang telah terinstall ke versi terbaru secara otomatis tanpa meminta konfigurasi dari pengguna. Nah, selanjutnya kita ketik sudo apt install apache 2y. Perintah ini digunakan untuk menginstal Apache sebagai web server yang berfungsi untuk menampilkan halaman pada Ubuntu server. Nah, ini tampilan kita install Apache-nya. Kita tunggu aja untuk beberapa detik. Nah, berhasil. Ini progres setelah kita berhasil ngeinstall Apache-nya tadi. Nah, oke, selesai. Selanjutnya kita masukkan sudo systemctl status apache 2. Nah, gunanya perintah ini digunakan untuk memastikan bahwa layanan Apache sudah berjalan dengan status aktif. Setelah itu kita ketik IPA. IPA digunakan untuk mengetahui alamat IP server yang akan digunakan untuk mengakses web melalui browser. Setelah itu kita ketik HTTP. Nah, kita masukkan IP kita yang udah kita panggil tadi di web browser. Nah, kalau hasilnya seperti ini berarti berhasil. Nah, ini kita ketik sudo apt install php libapache 2 mod php. Nah, kita ketik ini guys, php klik. Nah, kita enter. Ini kita
Perintah ini digunakan untuk menginstal PHP beserta modul Apache agar web server dapat menjalankan skrip PHP. Nah, nanti setelah ini kita bakal masuk ke membuat atau mengedit file PHP. Nah, kalau sudah seperti ini sudah berhasil. Sedikit lagi berhasil. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah sudo nano var www.html info.php. Perintah ini digunakan untuk membuat file PHP pada direktori web, gunanya menguji apakah PHP sudah terintegrasi dengan Apache. Ini kita enterkan. Nah, nanti dia masuk ke sini, kita ketik seperti ini, PHP info. Oke. Nah, setelah itu kita simpan. Oke. Nah, selanjutnya kita cek di web tadi dengan IP kita tadi, terus kita masukkan juga nama file tersebut di web browser. Oke, setelah itu kita enterkan. Nanti dia muncul seperti tampilan ini, artinya berhasil. Nah, selanjutnya ini kita lihat dulu seperti ini tampilannya kalau kita sudah berhasil membuat file info.php tadi. Nah, selanjutnya kita ketik perintah sudo apt install ntp y. Fungsi ntp itu menyamakan waktu server dengan server waktu global, menjaga waktu server tetap akurat. Perintah ini digunakan untuk menginstal layanan NTP agar waktu pada server tetap sinkron dan akurat. Ini kita tunggu sampai proses penginstalan selesai. Untuk penginstalan memang membutuhkan sedikit banyak waktu karena ini sudah mau selesai. Oke, selanjutnya nanti setelah selesai kita menginstal NTP tadi, kita ketik perintah. Kita tunggu dulu, kita ketik perintah ini untuk sistem CTL status NTP. Kita ngecek apakah untuk memastikan bahwa layanan NTP sudah aktif dan berjalan dengan baik. Oke, setelah itu kita ketik NTP QP. Nah, ini gunanya untuk melihat status sinkronisasi waktu dan server NTP yang sedang digunakan. Melihat data server waktu yang digunakan NTP juga. Oke, kita tunggu sampai dia selesai. Nah, selanjutnya, ini selesai. Selanjutnya kita ketik sudo nano var www.html ntp check.php. Nah, perintah ini digunakan untuk membuat file PHP yang menampilkan waktu server sebagai bukti bahwa layanan NTP berjalan dengan baik. Ini kita masukkan dulu perintahnya. Seperti ini perintahnya. Ini sebenarnya error karena ada beberapa yang tidak saya masukkan, kayak tanda kutip, itu membuatnya error. Itu kayak di status NTP server, harusnya sebelum titik koma itu ada tanda petik 2-nya, terus di bawahnya juga itu harusnya sebelum tanda titik 2 titik koma harusnya ada nah
Ini kita masukkan sudo chmod 755 var www html. Kita masukkan yang tadi ntp check php. Perintah ini digunakan untuk mengatur hak akses file agar dapat dijalankan oleh web server dan tetap aman. Nah, kita buka di web browser kita, error, nggak bisa dibuka karena tadi ada itu tadi yang saya bilang bahwa nah ini kita buat dulu, kita masukkan ulang ntp qp nya. Ini kita tunggu aja sampai dia selesai. Sebenarnya error tidak bisa dibaca itu karena tadi itu di waktu kita membuat file ntp-check.php itu tidak ada tanda kutipnya, tanda kutip 2. Ini di bagian waktu server, pokoknya nanti kita lihat. Nah, yang di bagian sini di baris kedua dan ketiga. Nah, harusnya itu sebelum titik koma harus ada tanda kutip 2. Nah, ini baru kita simpan. Kita simpan, yes, dan terus kita ini kita masukkan lagi perintah sudo chmod 755 var www html ntp check php. Nah, lanjut kita buka di browser, kita ketik berhasil. Ini kita ketik IP-nya sama nama filenya. Nah, ini saya buat untuk nama file saya, jadi saya ketik sudo nano var www html ntp nama saya masukkan untuk nama filenya. Nah, ini .php, ini enter. Nah, ini kita buat ulang tadi isi dari file PHP nya, kita cuma mengganti bagian atasnya aja. Sebenarnya yang kita ganti di baris kedua yaitu status NTP. Nah, ini tuh kita tadi kan bacaannya NTP server, ini kita ganti jadi NTP. Nah, ini oke. Kita tunggu, terus setelah itu kita save, kita simpan. Nah, lanjut kita masukkan lagi yang tadi chmod, sudo chmod 755 var www html. Ini kita enter. Setelah itu kita masuk ke web browser untuk ngecek. Kita masukkan http IP kita tadi, terus kita masukkan nama file kita yang ntp style.php. Ini kita tunggu sampai dia muncul seperti ini. Kalau ini berhasil. Sekian dari video tutorialnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.